Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari sebuah materi yang sudah dipaparkan mengenai modul dari matkul Estetika Humanisme ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi visi dan misi. Dengan kita dapat membahas visi dan misi ini, kita dapat mengenal bagaimana sih cara merencanakan dan menemukan makna hidup itu seperti apa. Oke, kita bisa mulai saja pembahasan kali ini ya, yang dimana kita dapat membahas pengertian visi dan misi, perbedaan visi dan misi, merencanakan visi hidup, konsep makna hidup, tujuan hidup dalam psikologi humanistik ya, pentingnya menyusun tujuan hidup individu dan menentukan tujuan dan makna kehidupan. Kita langsung saja masuk, yang dimana kita dapat mengetahui apa itu pengertian visi. Visi adalah mimpi atau gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Visi ini dirumuskan di masa sekarang, tetapi dia berorientasi pada pencapaian di masa depan. Dengan visi ini merupakan pernyataan cita-cita atau impian yang ingin dicapai gitu ya. Visi yang baik memberikan panduan tentang arah yang akan diambil oleh individu atau organisasi untuk menetapkan tujuan jangka panjang tentunya. Visi dalam konteks organisasi, ini kita bisa lihat visi yang menjelaskan di mana organisasi ini ingin ditempatkan dalam jangka waktu 5-10 bahkan 20 tahun yang akan datang. Visi biasanya diungkapkan melalui satu pernyataan, yaitu visi sederhana ya. Sebagai contoh, kita sudah kenal perusahaan Microsoft ya. Dia untuk memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di muka bumi ini untuk mencapai yang lebih diinginkannya. Makanya dia terus berinovasi sehingga dia dapat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia gitu kan. Nah, pernyataan ini juga memberikan gambaran yang jelas tentunya tentang arah yang diinginkan oleh perusahaan Microsoft itu sendiri. Lalu, apa saja sih karakteristik dari visi ya? Yang pertama-tama di sini bisa kita lihat dapat dibayangkan atau imaginable ya. Visi harus menggambarkan masa depan ya, yang dapat dibayangkan dan dipahami oleh semua organisasi tentunya. Kedua, ada menarik atau desirable. Visi yang dimana visi harus menarik dan memberikan motivasi bagi anggota organisasi untuk bekerja keras untuk mencapainya gitu kan. Secara realistis atau bisa kita sebut visible, yang dimana visi ini harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang ada ya. Terus yang keempat adalah jelas atau bisa kita sebut fokus lah ya. Visi ini harus jelas dan tidak terlalu umum sehingga dapat memberikan panduan yang tepat juga bagi organisasi tentunya. Selain jelas, kita bisa mengetahui karakteristik visi ini ada aspiratif dan adaptif ya, atau kita bisa sebut saja fleksibel, yang dimana visi ini harus aspiratif tetapi juga fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan atau keadaan yang begitu dinamis gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan selanjutnya yang terakhir ada mudah dipahami atau communicable gitu kan. Visi ini harus sangat mudah dipahami dan sangat mudah diingat oleh semua orang dalam suatu organisasi gitu ya. Selanjutnya kita akan mengetahui, kalau tadi kita sudah membahas mengenai visi, kita sekarang membahas mengenai pengertian misi itu sendiri seperti apa.
Oke, misi ini adalah turunan atau tahap operasional dari sebuah visi sebenarnya. Visi visi yang tadi sudah disampaikan ya. Misi ini berisi penjelasan tentang apa yang ingin dicapai dan tujuan mendasar yang menjadi ruang lingkup kegiatan organisasi tentunya ya. Misi ini menjelaskan secara rinci dari tindakan yang akan diambil untuk mencapai visi seperti apa. Sebagai contoh, misi Google adalah untuk mengorganisir informasi dan membuatnya dapat diakses dengan cepat, mudah, berguna secara universal. Itu merupakan suatu contoh misi dari sebuah organisasi perusahaan yang ada. Selanjutnya, ada misi dalam konteks organisasi ya. Ini pernyataan misi yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran organisasi, dan pernyataan ini juga membantu dalam perencanaan strategis dan mengukur apakah tujuan organisasi telah tercapai atau belum sih gitu kan. Misi juga memberikan panduan bagi karyawan dan pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Namun jika organisasi mengalami perubahan besar, pernyataan misi mungkin perlu direvisi untuk tetap relevan dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi yang ada. Selanjutnya, kita juga akan mengetahui perbedaan visi dan misi itu seperti apa ya. Kalau kita bisa lihat di sini, visi itu memiliki perbedaan yang jelas ya. Yang dimana visi adalah gambar mental tentang masa depan ya, yang bersifat abstrak dan memberikan arah jangka panjang. Begitupun sebaliknya dengan misi, yaitu misi adalah perwujudan nyata dari visi tersebut dalam bentuk tindakan konkret yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi. Misi lebih menjelaskan apa yang dilakukan organisasi untuk sekarang dan untuk mencapai visinya seperti apa di masa yang akan datang. Misi lebih spesifik dan operasional, sedangkan visi itu lebih umum dan inspiratif. Selanjutnya, elemen-elemen penting dalam penyusunan visi. Yang kita bisa lihat di sini, kita dapat memprediksi masa depan, keberanian, motivasi, purpose driven, menginspirasi, menekankan kompetensi utama. Lalu apa sih memprediksi masa depan, seperti apa sih itu? Visi ini harus memberikan gambaran seperti apa sih bisnis atau organisasi di masa depan gitu. Jadi kita bukan selalu memprediksi seperti dukun atau berdasarkan opini saja gitu. Dengan kita bisa memprediksi, otomatis kita juga harus berlandaskan dari data apa saja sih yang mendukung bisnis di masa depan itu, yang baik itu seperti apa gitu kan. Secara ada keberanian, visi harus melampaui apa yang Anda pikirkan mustahil pada kejahatan saat ini gitu. Jadi ya berani mencoba, berani berbuat, sehingga itulah yang membuat jadi goals atau tujuan suatu organisasi yang ingin dicapai gitu kan. Jadi ada motivasi. Visi juga harus memperjelas arah organisasi dan mendorong semua orang yang untuk mencapainya gitu kan, sehingga visi ini bisa dapat terrealisasikan dengan baik di masa yang akan datang nanti gitu. Terus purpose driven, visi ini harus membuat karyawan merasa bekerja demi tujuan yang lebih besar ya. Jadi bukan hanya dia hanya bekerja tanpa tujuan yang jelas gitu. Visi ini juga harus banyak menginspirasi bahwa apa yang dikerjakan itu bisa menjadi semacam capaian yang sebelumnya belum dicapai gitu dari setiap karyawan yang mengerjakan visi itu tersendiri gitulah ya.
Terus ada menginspirasi gitu ya. Menginspirasi ini. Visi juga harus menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan menarik mungkin gitu untuk bisa dapat dipercaya oleh siapapun itu yang mengetahui visi dari setiap organisasi tersebut gitu kan. Itu adalah menekankan kompetensi utama. Visi ini harus dibangun berdasarkan kompetensi dari inti organisasi itu sendiri. Jadi kalau kita membuat visi, kita juga harus melihat bahwasannya kemampuan apa saja sih di organisasi itu yang bisa menunjang untuk mencapai visi itu sendiri gitu kan. Sehingga dari visi itu terjadi ya, maksudnya dalam penyusunan visi itu sudah terus dengan baik, lalu kita akan mengembangkannya lewat misi-misi yang sudah terorganisir gitu ya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang lebih baik lagi. Kalau kita bisa lihat di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan misi. Yang pertama itu fokus. Intinya fokus ini harus fokus pada konsumen atau kebutuhan pasar ya. Misi ini harus fokus untuk memuaskan kebutuhan konsumen tentunya. Serta ya kita juga harus melihat ya, balik lagi berdasarkan kompetensi utama ya. Misi juga harus dibesarkan pada kompetensi utama organisasi. Serta misi juga harus memotivasi dan menginspirasi komitmen stakeholder. Misi ini harus memotivasi dan menginspirasi komitmen dari semua stakeholder gitu ya. Selanjutnya ada realistis. Misi ini harus realistis dan tidak terlalu sempit atau terlalu luas. Artinya dengan kita mengetahui visi kita seperti apa, kita mengerjakan misi ini sesuai dengan skup dari apa yang sudah ditentukannya gitu. Jangan terlalu melebar ke sana kemari. Jadi ya itulah yang membuat kita tidak terlalu produktif dan sangat wasting time untuk bisa mengerjakan misi-misi untuk mendapatkan tujuan bersama mencapai keberhasilan ya. Terus yang terakhir ada jelas ya. Jelas dan mudah dimengerti ya. Misi juga harus jelas dan mudah dimengerti oleh semua orang dalam organisasi tentunya. Selanjutnya kita akan mengenal konsep makna hidup itu seperti apa. Makna hidup ini adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Makna hidup ini dapat dirasakan melalui beberapa cara, seperti kalau kita bisa lihat ini adalah nilai-nilai kreatif, yang dimana nilai ini melakukan kegiatan yang kreatif dan produktif. Selanjutnya ada nilai-nilai penghayatan, di mana nilai ini mengalami dan menikmati pengalaman hidup. Dan nilai-nilai bersikap, yang dimana nilai ini selalu mengambil sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup seperti apa gitu kan. Selanjutnya tujuan hidup gitu. Menurut psikologi humanistik ya, tujuan hidup manusia ini mencakup yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kasih sayang, harga diri, menjadi diri sendiri, dan empati. Pertama kita akan bahas kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Saja ada rasa aman. Rasa aman itu adalah kebutuhan akan keamanan dan stabilitas secara ekonomi maupun kesehatan gitu ya, ataupun tempat tinggal juga bisa jadi gitu kan. Selanjutnya ada kasih sayang gitu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai. Jadi sebenarnya pada hakikatnya manusia hidup ini tanpa dicintai dan tanpa mencintai itu tidak berwarna, intinya kayak gitu ya. Jadi ya kita harus mengenal tujuan hidup ini seperti apa. Selanjutnya ada harga diri. Harga diri ini adalah kebutuhan untuk dihargai dan menghargai seseorang gitu, dan sehingga kita juga jangan lupa merasa berharga gitu loh bahwa bagi seseorang di sekitar kita gitu. Itu adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri itu seperti apa. Yang terakhir di sini ada empati.
yang dimana kita sebagai manusia ini mampu untuk memahami dan berbagai perasaan dari orang lain gitu. Maka kita harus bersikap empati seperti apa gitu. Itu dia merupakan tujuan-tujuan hidup untuk manusia ya, yang mencakup beberapa poin penting ya, yaitu ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, menjaga diri sendiri, serta empati. Selanjutnya, cara mencapai tujuan hidup seperti apa sih gitu kan. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah buat rencana hidup, yang dimana menetapkan rencana hidup jangka pendek dan jangka panjang itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kedua adalah jangan terlalu berambisius. Terkadang hal yang terlalu berambisius itu kesannya terlalu memaksakan takdir atau memaksa Tuhan gitu kan. Jadi kita juga tetapkan tujuan yang realistis aja yang bisa kita dapat dan kita bisa capai gitu. Jangan muluk-muluk, pokoknya kita harus sadar diri itu aja ya. Serta hargai diri sendiri ya. Itu adalah mencapai tujuan hidup. Salah satu cara mencapai tujuan hidup yang dimana menghargai setiap pencapaian kecil dan berikan waktu untuk diri sendiri pastinya. Kita harus ada punya me time lah kalau bahasa sekarang ya. Itu adalah belajar dari masa lalu. Artinya kita dalam hidup itu harus punya blind spot ya, masa lalu. Dan untuk ambil pelajaran dari pengalaman masa lalu ini menjadi lebih baik yang untuk masa yang akan datang nanti gitu kan. Selanjutnya ada tidak berlebihan. Tidak berlebihan ini jangan terlalu keras juga pada diri sendiri ya, dan berikan waktu untuk istirahat gitu. Jadi kalau kita sudah asik kerja gitu, udah enak kerja atau belajar gitu, terkadang tubuh kita juga butuh istirahat. Jadi jangan melupakan tentang istirahat itu sendiri gitu. Jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Belum tentu baik ini gitu ya. Dan ini yang terakhir yang menarik, yaitu cari teman yang sesuai, karena lingkungan kita itu sangat mempengaruhi cara kita hidup, cara kita mengambil keputusan, cara kita berperilaku. Itu lingkungan teman itu sangat mempengaruhi. Dan inilah faktor untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik gitu ya. Kita dapat bersosialisasi di lingkungan yang sehat dan punya ngobrol teman yang sama-sama sevisi dan sevisi gitu ya. Maka itulah yang bisa menunjang untuk capai tujuan hidup gitu. Oke, mungkin segitu saja ya untuk paparan saya kali ini tentang visi dan misi. Intinya penting bagi kita untuk memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidupnya. Ini akan memberikan arah dan tujuan serta membantu kita untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Dengan merencanakan visi dan misi yang baik tentunya kita bisa mencapai tujuan hidup. Kita memberikan kontribusi positif bagi lingkungan kita atau bahkan bagi dunia kita itu ya. Makanya kita harus bisa plan atau merencanakan tujuan hidup kita itu akan seperti apa. Ingat, visi dan misi kita itu seperti apa nantinya. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih dari Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.